Berdiri. Aturan kepanjang umat. Salam pada guru. Selamat pagi anak, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, gimana anak-anak kabar anak hari ini? Sehat? Sehat. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang memimpin berdoa? Yoga. Ya, silakan Yoga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yoga. Nah, untuk hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Tidak, semua hadir ya. Berarti semua hadir. Dan untuk pembelajaran hari ini ibu akan menyampaikan materi mengenai pelaku ekonomi. Ya, seperti itu pelaku ekonomi. Nah, nanti di mana tujuan dari pembelajaran hari ini itu diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian dari pelaku ekonomi. Ya, itu yang pertama tujuannya. Dan tujuan kedua adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi dan perannya dalam perekonomian suatu negara. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti setelah ini sebelum ibu menyampaikan materi daripada pelaku ekonomi, ibu akan memberikan anak-anak sebuah tes dulu ya untuk menganalisa mengetahui kemampuan awal dari anak-anak seperti itu ya. Ya, soalnya nggak sulit kok. Ibu akan berikan soal terlebih dahulu. Nah, nanti silakan dikerjakan oleh di baliknya saja ya. Untuk mengetahui kemampuan anak-anak dulu gimana tentang materi hari ini ya. Ini berapa orang? Orang. Nah, untuk mengerjakan soal itu ibu berikan waktu 5 menit saja, nggak usah banyak-banyak ya, karena sudah anak-anak sebelumnya juga sudah mempelajari materi yang sudah ibu berikan. Coba dikerjakan dulu 5 menit saja ya. Nah, setelah selesai boleh dikumpulkan kembali.
kan nggak apa-apa. Ibu mau lihat kemampuannya dua dari anak-anak ya. Ya. Silakan dikumpul makan, nggak apa-apa. Sudah, siap dikumpul dulu. Ya, sudah dikumpul. Iya, terima kasih anak-anak ya. Sudah mengerjakan soal yang diberikan. Nah, kita lanjutkan ke materinya ya. Nah, sekarang coba lihat anak-anak apa gambar yang ibu tampilkan di papannya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran anak-anak melihat gambar tersebut? Siapa yang bisa? Ya, coba. Siapa namanya ya? April. April. Ada pembeli dan pedagang. Ada pembeli dan pedagang atau penjual. Ya, yang lain? Orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Ada lagi yang menambahkan? Orang yang membeli buah-buahan. Orang yang membeli buah-buahan. Boleh, karena di sana ada gambar buah-buahan ya. Orang yang ada menanyakan harga buah-buahan. Ada yang menanyakan harga buah-buahan. Ya, boleh juga. Orang yang melakukan transaksi. Iya, betul. Ada yang melakukan transaksi. Nah, dari sekian jawaban anak-anak, nah, yang ibu tampilkan di sini itu merupakan pelaku ekonomi. Ya, ada penjual, kemudian ada yang namanya konsumen, ada yang namanya produsen. Ya, nah itu termasuk ke dalam pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya itu akan menayangkan sebuah video, silakan dicermati dengan baik ya. Nah, nanti ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Iya, orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di sekolahan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah.
Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu, jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu, ya yang ada di depanmu. Ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau menggunakan daftar pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Yang tadi Ibu tayangkan itu adalah sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan sampaikan beberapa slide. Ya, coba perhatikan teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat pengertian dari pelaku ekonomi itu sendiri ya, di mana pelaku ekonomi ini merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi ya. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ini yang tadi anak-anak sudah jawab itu, ada yang bilang ada yang konsumsi, ada yang namanya produksi dan distribusi ya, bagus sekali ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian daripada pelaku ekonomi. Nah, yang kedua di sini ada yang namanya yang termasuk pelaku ekonomi itu ada 4. Ya, secara garis besarnya kelompok besar pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua adalah rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang ketiga rumah tangga negara atau pemerintah. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri yang tadi sudah ditayangkan di video kan, ingat ya, pelaku ekonomi itu ada 4. Rumah tangga konsumsi atau konsumen, kemudian rumah tangga produksi, perusahaan, yang ketiga rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Sudah ya, sampai di sana sudah paham? Sudah. Nah, yang bagaimana disebut dengan rumah tangga konsumen? Siapa saja orangnya? Kemudian apakah kelompok orang ataupun lembaga-lembaga atau badan-badan usaha yang lainnya? Nah, ini yang termasuk ke dalam rumah tangga konsumsi, bisa perorangan, bisa kelompok orang ataupun lembaga ya. Nah, di sini juga yang termasuk ke dalam rumah tangga konsumsi itu ada yang disebut dengan tenaga kerja maupun tenaga usahawan. Nah, rumah tangga konsumsi ini itu menyediakan yang namanya faktor-faktor produksi, baik itu alat-alat, modal, kekayaan alam, tanah dan bangunan. Nah, ini yang menyediakan adalah rumah tangga konsumen atau konsumsi. Ya, bisa dilanjutkan? Nah, ini Ibu kembali lanjutkan ke peran daripada rumah tangga konsumsi. Tadi siapa saja kan? Siapa saja yang termasuk ke dalam rumah tangga konsumsi. Nah, peran daripada rumah tangga konsumsi itu ada 3. Yang pertama apa?
Coba. Menyediakan atau menyerahkan faktor produksi. Ya, menyediakan atau menyerahkan faktor produksi. Yang kedua, Menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. ya, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, yang ketiga, tadi. Mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Nah, ingat ada kata mengkonsumsi, berarti rumah tangga konsumsi inilah yang nantinya membeli barang dan Jasa. ya, selain menyerahkan atau menyediakan faktor-faktor produksi yang tadi, ada yang namanya tenaga kerja, ada yang namanya alat-alat, tanah, modal, dan bangunan yang termasuk ke dalam faktor produksi. Nah, faktor produksi inilah yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Seperti itu ya. Ya, lanjutkan lagi. Nah, sekarang ke rumah tangga produsen atau yang tadi disebut apa? Perusahaan. Ya, perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu siapa? Perusahaan itu siapa? Produsen, ya, produsen. Pengertiannya apa artinya? Perusahaan, organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Iya, itu yang dimaksud dengan rumah tangga perusahaan, ya. Nah, pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi atau meningkatkan kegunaan suatu barang juga, ya, bisa disebut rumah tangga produsen atau perusahaan, ya. Nah, perusahaan ini bisa milik negara, bisa juga dimiliki oleh Swasta. dan koperasi, ya. Nah, ini jenis kegiatan daripada perusahaan. Yang pertama, coba bisa, ayo. Memiliki kegiatan produksi barang dan jasa. Caranya mengolah faktor produksi yang diterima dari RTK. Ya, RTK itu apa? Rumah tangga Rumah tangga konsumsi. Ya, betul sekali. Ya, yang kedua apa? membayar imbalan atau penggunaan faktor produksi. Ya, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi yang tadi, ya. Kemudian yang ketiga, Menjual hasil produksi kepada RTK. ya, menjual hasil produksi kepada RTK. Jadi dikembalikan lagi ke rumah tangga konsumen, ya. Terus yang keempat, Menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. ya, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan rumah tangga perusahaan. Nah, ini perannya yang penting, ya. Peran daripada rumah tangga produsen ada beberapa poin di sana. Coba siapa namanya, Gus? Karyawan. Aryawan. Coba Aryawan, sebutkan peran daripada rumah tangga pemerintah. Mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Iya, mengatur dan menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, ya, siapa namanya? Tia, ya, Tiawan ini. Berperan aktif sebagai pelaku ekonomi karena BDRB kegiatan ekonomi kurang menarik bagi swasta. Investasi besar. Ya, investasi besar selanjutnya, ya, nomor 3. Ya. Ya, Aisyah coba. Memberikan jasa kolektif atau public goods, keamanan, pertahanan seperti berhubung, pemerintahan, pengadilan, pendidikan, kesehatan, hubungan politik dengan luar negeri. Iya. Nah, itu sudah disebutkan oleh temannya beberapa peran
daripada rumah tangga, iya, pemerintah atau negara, ya. Nah, lanjutkan ke sekarang itu sudah tugasnya masyarakat luar negeri, ya. Nah, ini yang terakhir. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, kalau sudah berbicara luar negeri berarti di luar daripada negara Indonesia. Ayo coba. April. Ya, April. Definisinya apa? Masyarakat luar negeri. Semua negara lain di luar Indonesia yang membeli barang-barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor. Iya, di sini nantinya di masyarakat luar negeri ini ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Masih ingat ekspor impor? Masih. Nah, itu yang kedua apa? Yang menjual barang-barang dan jasa yang kita impor. Ya, impor tadi ekspor impor. Dan yang terakhir adalah Yang ada satu negara pun dapat memenuhi kebutuhan sendiri. nah, karena suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, makanya kita akan melakukan yang namanya perdagangan. Ya, ya, perdagangan luar negeri itu termasuk ekspor dan impor. Ini masyarakat luar negeri, ya. Nah, ini adapun keuntungan daripada perdagangan luar negeri. Jadi sudah disampaikan, ya. Ada beberapa keuntungannya, salah satunya adalah terbukanya kesempatan suatu negara, maksudnya itu ya, suatu negara untuk mengimpor barang-barang konsumsi, barang-barang modal, peralatan, bahan baku, barang-barang lain. Nah, itu keuntungan daripada perdagangan luar negeri. Dan yang kedua adalah kesempatan untuk negara berkembang itu mendapatkan keahlian dan teknologi yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu beberapa peran daripada pelaku ekonomi. Dan anak Sudah. paham? Sudah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan anak-anak lembar kerja yang nantinya akan diselesaikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan anak-anak mencari kelompoknya, ya. 5 orang. Ya, silakan mencari kelompoknya dulu. Nah, dalam mengerjakan LKPD ini, sudah ya. Sudah semua? Sudah. Nah, ya, terima kasih. Yang kelompoknya 5 orang, Bapak juga satu kelompok ya. Yang ada sini, yang agak besar dengan kelompok yang ya. Sudah. Nah, nanti Ibu bagi yang di kelompok 1. Siapa? Tuanya nanti. Silakan yang mau presentasi nanti siapa? Ya, salah satu aja kamu. Ya, nanti kan berlima. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Nah, sekarang untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, setelah 20 menit, nanti anak-anak silakan perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan hasil dari diskusi ini. Ya, sudah paham anak-anak? Sudah. Sekarang Ibu bagikan dulu masing-masing kelompok 1. Kelompok 3, kelompok 4 mana? Kelompok 5. Ya, nanti untuk jawabannya boleh ditulis di belakangnya ya, di balik kertas itu ya. Silakan dikerjakan di belakang ini. Nah, ini ditulis di sini jawabannya ya. Nanti untuk nama kelompoknya ini boleh ditulis ya. Isi kelas, nama kelompoknya lengkap dengan nomor absen ya. Ada
Nah, boleh dari sekarang anak-anak mengerjakan. Waktunya 20 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kalau kurang paham boleh tanyakan kembali ya. Boleh. Kan perannya di sini ya. Perannya di sana ada. Satu sampai satu, dua, tiga, empat. Ya, waktunya 20 menit ya.
Ya, lanjut lagi ya. Nanti presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok ya. Ya, bisa dimulai presentasi. Sudah ya, silakan kelompok 1. Nah, kelompok yang lain bisa memberikan tanggapannya ya. Terima kasih ya. Nama kelompok siapa? Coba yang lain tolong didengarkan dong. Namun modal dan ukuran sepatu yang dicari itu oleh Ibu Dewi tidak tersedia. Cukup bilang menyarankan Ibu Dewi untuk datang ke keesokan harinya. Lalu Koko bilang mencari sepatu yang benar itu. Dewi pada pabrik sepatu berdasarkan kasus nomor di atas analisis siapa saja pelaku ekonominya dan bagaimana jawabannya Dewi sebagai konsumen karena berperan mengkonsumsi produk yang dijual. Toko pemilik itu sepatu. Toko pemilik sebagai distributor hanya sebagai toko perdagangan. Toko pemilik tidak melakukan produksi melainkan berperan sebagai distributor dan pabrik sepatu kepada konsumen, yaitu Dewi
memproduksi sepatu yang kemudian dijual oleh toko ini. Budi membeli buku di aplikasi Shopee dengan sistem COD. Satu minggu kemudian buku tersebut diantarkan oleh JNC ke rumah. Bukan pelaku ekonomi yang berperan dalam kasus tersebut. A. Budi sebagai konsumen. B. JNC sebagai distributor. C. Shopee sebagai wholesale. Bila seseorang itu mengenal yang kesehariannya menjual nasi kuning di depan rumah, sebelum tidak membeli bahan bakar membuat nasi kuning tersebut di pasar, selain menjual secara langsung, Dina juga menyisihkan nasi kuning ke warung-warung terdekat. Jelaskan menurut pendapatmu apa peran di dalam perekonomian. Jawabannya adalah berdasarkan tugas tersebut di atas, maka menurut pendapat saya tidak selain berperan sebagai produsen karena nasi kuning bukan sendiri, dan juga berperan sebagai konsumen karena mengkonsumsi bahan-bahan makanan dari pasar. Tidak pun merupakan distributor, terutama karena menciptakan dagangan sesuai produk terdekat. Kegiatan ekspor dan impor memberikan dominasi juga terhadap usaha. Banyak pakai mengekspor produk keahliannya ke luar negeri dengan memanfaatkan fasilitas dari negara seperti yang disediakan manajemen jelaskan siapa saja yang berperan dalam proses tersebut. Ada masalah promosi jelaskan dengan contoh bagaimana perannya dengan baik. Apabila salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka kegiatan perekonomian tidak akan berlangsung dengan lancar. Contohnya, distribusi gagal mendistribusikan produk ke konsumen, maka akan terjadi penumpukan produk di konsumen dengan konsumen tidak terpenuhi kebutuhannya. Kemudian jika produsen tidak melakukan perannya dengan baik, maka tidak ada barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dan distributor tidak dapat menunjukkan produknya. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Nah, silakan duduk kembali. Kelompok dua. Kalau ada di sana. Saturang panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Saya di sini akan membacakan soal yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Dr. Katina Afriana, nomor absen 20, kelas 7E. Perkenalkan, nama saya Nanda Syahrini, absen 26 dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahindi, absen 16 dari kelas 7E. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Ningsih,
jawabannya. Yang soal pertama, Ibu Dewi membeli sepasang sepatu pada toko Gemilang. Namun model dan ukuran sepatu yang dicari oleh Ibu Dewi tidak tersedia. Toko Gemilang menyarankan Ibu Dewi untuk datang keesokan harinya. Lalu toko Gemilang mencari sepatu yang diinginkan Ibu Dewi pada pabrik sepatu CP Bandung Raya. Berdasarkan kasus tersebut di atas, analisis siapa saja pelaku ekonominya dan bagaimana peran mereka masing-masing. Jawaban. Yang pertama, Ibu Dewi sebagai konsumen karena berperan mengkonsumsi produk yang dijual toko Gemilang, yaitu sepatu. Yang kedua, toko Gemilang sebagai distributor karena sebagai toko perdagangan, toko Gemilang tidak melakukan proses produksi, melainkan berperan sebagai distributor dari pabrik sepatu kepada konsumen, yaitu Ibu Dewi. Yang terakhir, CV Bandung Raya sebagai produsen karena CV Bandung Raya berperan memproduksi sepatu yang kemudian dijual oleh toko Gemilang. Yang kedua, Budi membeli buku di aplikasi Shopee dengan sistem COD. 1 minggu kemudian buku tersebut diantar oleh JNT ke rumah Budi. Sebutkan pelaku ekonomi yang berperan dalam kasus tersebut. Jawaban. Yang pertama, Budi sebagai konsumen. Yang kedua, JNT sebagai distributor. Yang terakhir, Shopee sebagai produsen. Yang soal ketiga, Linda seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya menjual nasi kuning di depan rumah. Sebelumnya, Linda membeli bahan-bahan untuk membuat nasi kuning tersebut di pasar. Selain menjualnya, secara langsung Linda juga menitipkan nasi kuning tersebut ke warung-warung terdekat. Jelaskan, menurut pendapatmu, apa peran Linda dalam perekonomian? Jawaban. Berdasarkan cerita tersebut di atas, maka menurut pendapat saya, Linda selain berperan sebagai produsen karena menjual nasi kuning buatan sendiri, Linda juga berperan sebagai konsumen karena mengkonsumsi bahan-bahan makanan dari pasar. Linda pun merupakan distributor utama karena menitipkan dagangannya ke warung-warung terdekat. Soal keempat, kegiatan ekspor dan impor memberikan devisa cukup besar terhadap negara. Banyak UMKM mengekspor produk kerajinannya ke luar negeri dengan beberapa fasilitas dari negara seperti kebijakan pajak bea cukai. Jelaskan siapa saja yang berperan dalam kasus tersebut. Jawaban. Yang pertama, rumah tangga produksi, kedua pemerintah, dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, jelaskan dengan contoh bagaimana jika salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan pertanyaannya dengan baik. Jawaban. Apabila salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka kegiatan perekonomian tidak akan berlangsung dengan lancar. Contohnya, distributor gagal mendistribusikan produk ke konsumen, maka akan terjadi penumpukan produk di produsen dan konsumen tidak terpenuhi kebutuhannya. Kemudian, jika produsen tidak melakukan perannya dengan baik, maka tidak akan ada barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dan distributor tidak dapat mengirimkan produk. Di sini teman saya akan membacakan kesimpulannya. Pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi. Semoga kebagiannya. Bagian ke-1, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan termasuk kegiatan ekonomi yang paling banyak. Dan juga ada bagian yang kedua, yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Pemerintah
Nah, terima kasih teman-teman karena sudah menyimak presentasi kami. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Nah, tadi yang kelompok 2 sudah sangat bagus dari dalam menyampaikan presentasinya, sudah langsung disimpulkan juga ya. Nah, untuk kelompok 3 selanjutnya siapa kelompok 3? Nah, Sampai kesempatan sini kami akan menjelaskan kerja kami. Pertama itu melakukan pada lomba. Kenalkan saya di kelas ini absen 32 dari kelas 1B. Kenalkan nama saya Fitriana absen 28 dari kelas 7B. Apabila salah satu
masa ekonomi tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka kegiatan perekonomian tidak akan Kelompok selanjutnya dari kelompok 4 ya. Halo teman-teman, di sini akan membacakan hasil dari presentasi ini. Yuk, silakan kamu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dayana, absen 19. Kenalkan nama saya Tribuana, absen 21. Perkenalkan nama saya Karus Berdona, absen 19. Perkenalkan nama saya Kadek Suwarana, absen 15. Kenalkan nama saya Kuman Mayana, absen 9. Bu Dewi membeli sepasang sepatu pada toko gula, namun model dan ukuran sepatu yang dicari oleh Bu Dewi tidak tersedia. Toko gula menyarankan Bu Dewi untuk datang keesokan harinya. Lalu Ibu gula mencari sepatu yang diinginkan Ibu Dewi. Ada pabrik sepatu di Bandung Raya. Berdasarkan kasus tersebut di atas analis siapa saja pelaku Ibu Dewinya dan bagaimana peran mereka masing-masing. Jawaban A. Ibu Dewi sebagai konsumen sebagai berperan mengkonsumsi produk yang dijual Ibu Bilang di sepatu. B. Ibu Bilang sebagai distributor karena sebagai Ibu perdagangan Ibu Bilang sudah melakukan proses produksi melainkan berperan sebagai distributor dari pabrik sepatu kepada konsumen yaitu distributor. Ini Bandung Raya sebagai produsen karena Bandung Raya berperan memproduksi sepatu yang tidak dijual oleh pengguna. Dia membeli buku di aplikasi seperti berat kemudian list tersebut dilakukan oleh JDB sedangkan pelaku kemudian berjalan dalam kasus tersebut. Jawaban A. Budi sebagai konsumen. B. DNB sebagai distributor. C. Sophie sebagai produsen. Tidak susah seorang ibu memperlayan kesehariannya menjual nasi kuning di depan rumah. Sebelumnya ia menjadi bahan baku untuk membuat nasi kuning tersebut di pasar. Selain menjualnya secara langsung, ia juga menitipkan nasi kuning tersebut ke warung. Warung terdekat jelaskan menurut pendapat apa peran dia dalam perekonomian. Jawaban berdasarkan cerita tersebut di atas, maka menurut pendapat saya dia selain berperan sebagai produsen mengenal menjual nasi kuning buatan sendiri, dia juga berperan sebagai konsumen karena mengkonsumsi bahan-bahan makanan dari pasar. Dia pun merupakan distributor
Pertama, beranggap menistikan yang ada di warung-warung berangkat. 4. Kegiatan ekspor dan impor memberikan devisa cukup besar terhadap negara. Banyak UMKM mengekspor produk kerajinannya di luar negeri dengan beberapa fasilitas dari negara seperti kebijakan pajak bea cukai. Jelaskan siapa saja yang berperan dalam kasus tersebut. Jawaban: A. Rumah tangga produksi. B. Pemerintah. C. Masyarakat konsumsi. Jelaskan dengan contoh bagaimana jika salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan perencanaan dengan baik. Jawaban: apabila salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka kegiatan ekonominya tidak akan berlangsung dengan lancar. Contohnya, distributor gagal mendistribusikan produk ke konsumen, maka akan terjadi penumpukan produk di produsen dan konsumen. Tidak penuhi kebutuhannya, kemudian jika produsen tidak melakukan pernyataan perannya dengan baik, maka tidak ada barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dan tidak dapat memberikan Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada Kelompok 5 ya. Kenalkan, nama saya Kadang Sekawan. Nama saya Igusti Murago Hendra Jakarta. Nama saya Mufian Yawan. Kenalkan, nama saya Komang Jakarta. Kenalkan, nama saya Kadang Sekawan. Di sini kami sebagai kelompok 5 mempresentasikan hasil dari diskusi pelaku ekonomi. 1. Ibu Dewi memberi pasar sepatu pada sebuah besar, namun model dan ukuran sepatu yang dicari oleh Ibu Dewi tidak tersedia. Ibu meminta menyarankan Ibu Dewi sudah tak keseorang harinya. Namun untuk meminta mencari sepatu yang diinginkan Ibu Dewi pada pabrik sepatu Sidi, Bandung Raya. Berdasarkan kasus tersebut di atas, ini analisis siapa saja pelaku ekonominya dan bagaimana peran mereka masing-masing. Jawabannya: A. Ibu Dewi sebagai konsumen karena berperan mengkonsumsi produk tersebut. B. Ibu meminta sebagai distributor pemerintah sebagai dagangan itu konsumen tidak melakukan proses produksi sebagai distributor dari pabrik sepatu dalam konsumen dan industri. C. Di Bandung Raya sebagai produsen karena di Bandung Raya sebagai produsen sepatu yang kemudian itu dibuat oleh pemerintah. 2. Budi membeli di aplikasi Shopee dengan sistem COD. 1. Kemudian diadapkan oleh COD. Kedua, Budi Satu minggu kemudian buku tersebut diantarkan oleh CSD ke rumah Budi, bukan pelaku ekonomi yang berperan dalam kasus tersebut. Jawaban A. Budi sebagai konsumen. B. JMD sebagai distributor. C. Shopee sebagai produsen.
ketiga, Anda seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya menggunakan sepertinya bahan untuk membuat nasi kuning seperti pasar dan membuatnya secara asli dan juga menyajikan nasi kuning jelas. Jelaskan dengan contoh bagaimana jika salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan perannya dengan baik. Apabila salah satu pelaku ekonomi tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka kegiatan perekonomian tidak akan berlangsung dengan lancar. Contohnya distributor gagal menggunakan produk ke konsumen, maka akan terjadi penumpukan produk di produsen dan konsumen tidak terpenuhi kebutuhannya. Kemudian jika produsen tidak melakukan perannya dengan baik, maka tidak ada barang yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dan distributor tidak dapat menggunakan produk. Sekian presentasi dari kami. Mengucapkan salam Terima kasih ya. Nah, dari beberapa kelompok yang sudah tampil ke depan, saya rasa ada saran atau masukan dari kelompok lain. Ya, sudah paham semua? Sudah paham? Nah, tadi di beberapa kasus yang ibu sampaikan yang diruangkan di lembar kerja itu, nanti silakan anak-anak menyimpulkan ya pelajaran apa hari ini, pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan? Dari tadi sudah kelompok 1 menyampaikan ini, kelompok 2 sudah, yang ada 5 ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Coba April. Yang sudah kita pelajari. Nah, coba ini boleh. Di sini saya akan menjelaskan apa. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang tadi dan sampai sekarang kita pelajari. Kita mempelajari tentang pelaku ekonomi. Nah, kenapa kita harus mempelajari pelaku ekonomi? Karena kita bisa ada di posisi tersebut. Kenapa? Karena kita memerlukan apapun tentang perekonomian. Karena kita tidak bisa hidup sendiri atau kita harus hidup sosial. Baik, itu ada lagi tambahannya? Udah, silakan dulu. Terima kasih. Ya, dari hasil kesimpulan yang sudah disampaikan oleh temannya tadi, betul sekali bahwa kita sudah mempelajari mengenai pelaku ekonomi. Nah, di mana pelaku ekonomi itu adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan, yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang bagaimana saja termasuk kegiatan ekonomi? Ada yang namanya konsumsi, kemudian apa lagi? Distribusi dan produksi. Nah, itu yang dimaksud dengan pelaku ekonomi ya. Berarti anak-anak sudah paham apa itu pelaku ekonomi kan, seperti itu ya. Nah, yang kedua, apa namanya? Yang termasuk ke dalam pelaku ekonomi itu ada berapa? Ada 4. Siapa bisa menyebutkan? Ayo. Ada 4 pelaku ekonomi. Ya. Rumah tangga konsumen, Ya, rumah tangga konsumen.
ini ya, yang namanya pelaku ekonomi. Nah, sekarang silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembalikan tempat duduknya. Awas udah ya. Nah, sudah semua kembali ke tempat duduk sudah. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak post test ya, untuk mengetahui kemampuan pemahaman materi pada hari ini ya. Silakan dikerjakan di buku tulis boleh, di buku tugas saja boleh ya. Nah, di sini ini ada 2 soal fisik ya. Silakan dikerjakan, bisa dikerjakan di buku tulis kalian, buku tugas ya. Dua soal ya, silakan dikerjakan. Sudah. Ada yang belum? Ya. Sudah. Silakan dikerjakan. Ya boleh, jawabannya saja. Silakan dibuat aja dulu. Ya. Pulpennya di mana? Nanti kan sudah sekarang soalnya paham nggak anak-anak tentang materi yang sudah disampaikan hari ini ya. Sudah? Gimana rasanya? Sudah? Iya. Bagi yang sudah, silakan ditutup bukunya, nanti dipelajari lagi. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Nah, sebelumnya nanti untuk pelajaran kita selanjutnya, silakan anak-anak pelajari materi mengenai kegiatan ekonomi. Ya. Silakan dimasukkan bukunya dulu. Berdiri.
kurang dalam hati. Salam Prabu Guru. Selamat pagi anak. Berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak. Selamat pagi. Ya,